untuk menyatakan posisi awal saya. Lalu kemudian Pak Prayer, saya sebutnya Pak Prayer atau Pak Jammer? Boleh, Pak Prayer. Pak Prayer, oke, Pak Prayer akan 5 menit begitu, ya. Kemudian kita akan bergiliran untuk memberi tanggapan, kita diskusi bergiliran maksimal 3 menit per orang. Bagaimana, setuju Pak? Boleh. Oke. Kemudian ya kurang lebih sampai jam 9 kurang begitu. Jam 9 kurang. Lalu kemudian ya moderator silahkan menghentikan, lalu memberikan kesempatan kepada kita berdua juga untuk membuat pernyataan akhir, membuat kesimpulan. Begitu. Jadi Pak Jammer akan membuat pernyataan akhir dulu, baru kemudian saya akan membuat pernyataan akhir saya. Oke? Baik, siap. Oke, kalau sudah oke, ya kita ini bisa mulai. Gitu ya. Apa kita mau berdoa dulu? Ya, silakan Pak. Mari. Boleh. Oke, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Ada banyak sekali kasih karunia yang kami nikmati dari-Mu, dan walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kami sangat merasakan bahwa Engkau bersama dengan kami dan memimpin kami terus. Malam hari ini kami punya kesempatan untuk kumpul online, untuk berdiskusi mengenai suatu kebenaran yang kami baca di dalam Alkitab, dan kami ingin mencari kebenarannya. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu untuk memberikan pimpinan, agar diskusi kami ini bisa bermanfaat, bisa terarah dengan baik, dan semua orang yang mendengarkan bisa semakin mengerti lagi mengenai kebenaran Alkitab. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, mohon Kau yang mencerahkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, dari moderator mau bicara dulu atau tidak? Ya, bisa. Baik, selamat malam bagi kita semua. Ya, kita sangat bersyukur ya karena kasih Tuhan kepada kita di malam hari ini, sehingga kita bisa melakukan online seperti ini. Karena kita sebagai orang Kristen tentunya belajar firman Tuhan itu sangatlah penting sekali. Baik, mungkin saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita yang dari pihak Grafe dulu ya, pihak yang belum saya tahu. Yaitu narasumber kita dari Grafe ada Pak Endo Liao. Mungkin sebagian kita di sini sudah kenal, dan beliau juga adalah gembala GBA Grafe di Jakarta dan sekaligus sebagai dosen. Ya, demikianlah itu saja yang mau saya sampaikan. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Endo. Ya, Pak Peter mau bicara dulu? Pak Peternya hilang. Moderator kita satu lagi. Ya, mungkin jaringan dari Pak Peter lagi ada bermasalah. Begitu ya. Apa kita mulai aja? Mungkin Pak Jammernya kalau di unmute juga nggak apa-apa sih. Untuk mempersingkat waktu. Mungkin Pak Jammer di unmute nggak apa-apa sih. Pak Prayer di unmute. Biar kalau ada komentar beliau bisa langsung. Oke ya. Baik, Pak Jammer, langsung saja Pak. Saya duluan. Pak Liao duluan. Baik, Pak Liao, silakan. Oke. Jadi untuk pembahasan malam ini mengenai Alkitab sebagai kanon tertutup, kita membahas 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10. Nah, kita harus tahu konteksnya dulu bahwa di pasal 12 sampai pasal 14 Paulus sedang membahas tentang karunia-karunia roh. Di pasal 12 membahas jenis-jenis karunia roh.
Pasal 14 membahas penyalahgunaannya dan juga penggunaan karunia roh yang benar. Kemudian di pasal 13 ini Paulus menyelipkan satu pasal ini membahas betapa pentingnya kasih. Jadi memiliki karunia roh itu harus dibarengi dengan kasih. Kemudian ayat 8 pasal 13 ayat 8 sampai 13 ini menjelaskan bahwa kasih lebih utama dari sebagian karunia-karunia rohani. Karunia roh ya, karena karunia-karunia itu akan berakhir sedangkan kasih tidak akan berakhir. Kemudian ayat 8 sampai 10 lebih spesifik lagi, ayat 8 Paulus menjelaskan karunia-karunia pewahyuan akan berakhir. Ayat 9 menjelaskan alasannya, yaitu karena tidak lengkap, karena tidak sempurna. Ayat 10, kapan waktu akan berakhirnya, yaitu ketika yang sempurna tiba. Ayat 11 dan 12 ini merupakan ilustrasi dari ayat 8 sampai 10. Ayat 13 menegaskan kembali ayat yang ke-8. Nah, pertanyaannya adalah, yang sempurna ini apa? Ya, dan kapan tibanya? Nah, ini yang sering diperdebatkan, terutama kata toteleion ini. Nah, kata toteleion ini, penulis sengaja menuliskannya dalam gender netral. Ini menghilangkan berbagai kemungkinan tafsiran-tafsiran yang aneh-aneh, seperti misalnya Yesus. Ya, jadi Yesus adalah yang sempurna, atau kerajaan ini yang sempurna, atau sorga adalah yang sempurna. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak cocok dengan gender netral ini. Lalu, apa toteleion ini? Penafsiran yang paling sederhana, yaitu ini adalah suatu hal. Ya, suatu hal. Karena gendernya memang netral, jadi suatu hal yang sempurna. Nah, hal ini apa? Hal ini harus sesuatu yang sama dengan hal yang tidak sempurna, yang di pasal 13 ayat 9, ayat 10b, ya, yang tidak sempurna, karena ada yang sempurna juga. Jadi, ayat 8 sampai 10, Paulus sedang membicarakan satu hal, yaitu membicarakan tentang pewahyuan. Jadi ada pewahyuan yang tidak lengkap. Di pasal 9 sudah dikatakan tidak lengkap, tidak sempurna. Lalu kemudian akan ada pewahyuan yang lengkap, yang sempurna. Jadi Paulus sedang membicarakan mengenai pewahyuan dari ayat 8 sampai ayat 10. Ini jelas sekali. Nah, pewahyuan yang sempurna ini apa? Tidak lain merupakan wahyu tertulis. Mengapa wahyu tertulis? Ya, jelas wahyu tertulis ini jauh lebih sempurna daripada wahyu yang tidak tertulis. Hari ini kita mengenal wahyu tertulis ini sebagai Alkitab. Kita sebut Alkitab. Pertanyaan berikutnya adalah kapan? Kapan ini akan berakhir? Nah, wahyu terakhir itu ditulis oleh rasul yang hidup terakhir, yaitu adalah Yohanes. Nah, sesudah Yohanes mati, tidak ada lagi wahyu yang tertulis. Maka wahyu tertulis selesai. Dengan kata lain, lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, maka pewahyuan yang tidak sempurna itu lenyap. Jadi ini sesuatu yang sangat sederhana sekali. Pewahyuan waktu masih berjalan itu masih belum lengkap, belum selesai. Ya, masih belum sempurna. Tetapi suatu saat ketika pewahyuan itu selesai dan lengkap dan sempurna, maka otomatis yang tidak lengkap itu akan lenyap. Nah, kegagalan menafsirkan ini akan menimbulkan banyak sekali kekacauan. Contohnya, kalau nubuatan itu masih berjalan terus, maka Alkitab bukanlah otoritas tertinggi satu-satunya. Ya, Anda bayangkan kalau misalnya Alkitab bukan otoritas tertinggi satu-satunya. Bisa saja ada orang yang kemudian bernubuat, lalu kemudian mengubah apa yang di dalam Alkitab. Kalau Alkitab bukan kanon tertutup, ini berbahaya sekali, karena orang bisa mendapat wahyu, lalu kemudian menambahkan, lalu mengubah. Wah, kalau kita tidak memiliki Alkitab sebagai otoritas yang paling tinggi, bisa-bisa ada orang berkata bahwa, oh ini penafsiran Anda salah, karena saya barusan atau kemarin mendapatkan pewahyuan, mendapatkan nubuat, mendapatkan mimpi, mendapatkan penjelasan dari malaikat, atau apa saja, bahwa sebenarnya pengertian yang sebenarnya adalah yang lain lagi, bukan seperti yang di dalam Alkitab. Maka orang Kristen tidak akan memiliki dasar iman yang kokoh. Jadi itulah sebabnya mengapa saya percaya bahwa Alkitab merupakan kanon yang tertutup. Oke, terima kasih dari saya. Itu pernyataan awal. Baik, langsung saja dari pihak yang dari Pak Jamie, silakan. Baik,
Apakah suara saya ini masih tetap terdengar sangat jelas? Mantap sekali, Pak. Baik, terima kasih. Sebuah kehormatan bisa berdiskusi dengan Pak Liau ya sekarang. Saya hidup sebagai orang cessationist buat 80, sekitar 28-29 tahun. Besar di gereja yang percaya begitu, tapi saya ingin membuat pernyataan awal yang di mana ini bukan bermaksud untuk merendahkan siapapun, tapi saya berharap bersama dengan Pak Andrew Liau ini adalah diskusi tukar pikiran kajian eksegetis dari 1 Korintus pasal 13 khususnya, karena tadi dimulai dengan situ. Sudah dimulai dengan keberatan bahwa karena itu gendernya netral, toteleon, maka itu pasti tidak bicara tentang Yesus, tentang kerajaan, atau tentang sorga. Dan itu pasti bicara tentang pewahyuan. Dalam hal ini bilang tentang kanon. Itu yang saya tangkap dari beliau ya. Tapi sebelum kita lanjut untuk membedah itu, saya percaya konteksnya sudah cukup. Dan kalaupun Bapak Ibu saudara sekalian masih mau mempelajari konteksnya, bisa di waktu yang lain. Namun saya mau mulai dengan begini, dalam studi literatur, khususnya literatur kuno. Ada banyak juga prinsip yang dapat diterapkan dalam studi literatur modern tentunya. Kita harus mengerti pertama bahasa yang sedang digunakan penulis, latar belakang budayanya, konteks peristiwa atau problema yang menjadi alasan penulisan, dan sebagian tadi sudah dimukakan. Ya, misalnya yang tadi sudah dimukakan, kemudian tentang Injil Lukas untuk Theophilus, kemudian tentang Paulus untuk Philemon. Itu ada background yang kita harus mengerti sebelum kita paham. Selain background persoalan mereka, gaya bahasa mereka, kita harus paham. Karena di dalam bahasa kita mengenal ada namanya majas-majas, yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang imajinatif atau berupa kiasan. Sifat majas secara umum tidak ada pada makna yang sebenarnya atau kiasan atau bermakna konotasi. Penggunaan majas misalnya ya, bahkan di bahasa Indonesia kita kenal istilah-istilah ini. Bertujuan untuk membuat pembaca bisa merasakan efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut. Dan ada berbagai majas yang sering digunakan sesuai dengan arah pembicaraan atau efek gaya bahasa yang diinginkan. Nah, kalau kita mengerti majas-majas di dalam bahasa Indonesia misalnya, demikian juga di dalam bahasa Yunani koine, di dalam bahasa mana 1 Korintus itu ditulis, itu ada majas yang minimal, misalnya ada yang bilang 23 itu minimal majas ada di sana, dan semua itu sah di dalam ilmu linguistik. Karena itu kita harus punya pengetahuan linguistik, khususnya dalam hal ini tadi sudah dibahas tentang toteleon, kita harus punya pengetahuan yang kaya, apalagi ini adalah studi perjanjian lama dan perjanjian baru yang ditulis antara 1500 tahun sebelum Kristus sampai di abad pertama. Jadi kita tidak sedang bicara tentang gaya bahasa modern atau post-kanon. Kita lagi bicara tentang gaya bahasa yang ditulis kalau bicara 1 Korintus itu di abad pertama. Now, saya akan langsung mengkaji kalau di 1 Korintus 13 bahwa itu toteleon, maka itu tidak boleh mengacu pada orang. Tidak ada pengguna Yunani koine yang akan menafsirkan seperti itu. Kenapa? Karena kata toteleon atau toteleos dan sebagainya dari telos kalau sinonimnya itu di abad pertama itu dipakai untuk banyak hal, tapi kita tidak pernah melihat di perjanjian baru itu dipakai untuk kumpulan kanon. Now, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kok tiba-tiba Paulus bicara kanon di pasal 13, satu hal yang dia tidak pernah bahas dari pasal 1 sampai pasal 15. Menurut saya, itu ada kekeliruan penafsiran kata toteleos itu. Ya, semantiknya itu adalah kata benda yang bergender netral. Tetapi di dalam bahasa Yunani koine, gender netral itu memang itu adalah benda. Tetapi dalam penggunaannya, para pembicara Yunani koine di abad pertama, mereka juga menggunakan itu. Bahkan 3 abad sebelum Kristus, misalnya Bapak Ibu bisa ketemu di Septuaginta. Kata teleon digunakan untuk keterangan bagi makhluk hidup dan bukan hanya sekedar bagi benda. Di Keluaran 12 ayat 5, boleh lihat di versi Septuagintanya, kata teleon itu dipakai untuk domba yang dewasa, karena teleon itu bisa berarti dewasa, bisa berarti lengkap, bisa berarti sempurna. Di Mazmur 139 ayat 22 bicara tentang kemarahan yang sempurna. Di Roma 12 ayat 2 bagi kehendak Allah yang sempurna. Efesus 4 ayat 13 sebenarnya padanan
bagus sekali untuk 1 Korintus 13, kemudian Kolose 1:28 untuk kedewasaan rohani seseorang, Yakobus 1 ayat 4, dan seterusnya. Jadi kalau untuk membatasi bahwa itu pasti bukan pribadi, saya rasa itu adalah kesalahan eksegetikal. Kenapa? Karena Yesus juga menggunakan teknik yang serupa ketika dia melayani di bumi. Misalnya dia mengaku sebagai terang dunia, Yohanes 8 ayat 12, Tophos, Tezoes. Tophos itu adalah kata benda netral, tapi terang di situ, kata benda netral bukan terang benda. Kata terang di situ mengacu pada Yesus Kristus. Atau ketika dia menyebut murid-muridnya sebagai garam dunia, to alastes geis. Di Matius pasal 5 ayat 13, dia pakai kata benda, netral, garam, dunia untuk para muridnya. Nah pertanyaannya, kok bahasa Yunani kok ini mengacu pada satu kata benda, tapi sebenarnya yang direferensikan adalah orang. Wow, tentu saja kata benda netral tersebut tidak sekedar mengacu pada benda, bukan, di teks-teks yang tadi. Apakah ketika Yesus juga mengaku sebagai kebangkitan, anastese, yang merupakan kata benda feminin, itu berarti Yesus adalah benda atau feminin? Apakah itu berarti tubuh manusia Yesus adalah feminin karena kata Yunani adalah feminin dan dia bukan tubuh manusia maskulin? Tentu tidak, bukan. Atau ketika Yesus mengaku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ego eimi, hodos kai, aletheia kai, zoe. Ketiga-tiga itu adalah kata benda feminin, dalam gender feminin. Apakah berarti bahwa Tuhan Yesus itu feminin karena kata yang dipakai di situ bergender feminin? Tentu saja tidak. Jadi gender netral dari kata benda di atas merupakan bagian dari makna semantik sebuah kata. Tapi dalam penggunaan Yunani koine yang lebih luas, benda atau hal itu dapat digunakan sebagai kiasan untuk satu pribadi atau bagi apa saja. Nah, kalau pemahaman Yunani koine seperti tadi, saya rasa kita perlu mengkaji lagi. Karena apa? Saya akan langsung saja. Bagi saya, kalau berapa menit lagi, tapi kalau kita di Indonesia mengerti ada sinonim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa membaca in the original Greek text, di dalam teks Yunani aslinya, di 1 Korintus 15 ayat 24 misalnya, akar kata yang sama untuk teleion, teleos, dan seterusnya itu telos. Teksnya di situ mengacu pada peristiwa penyatuan Bapa dan Anak ketika Anak menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Wow, itu telos diulang, konsepnya diulang. Jadi sebenarnya eksegesis kita tidak perlu memaksakan sesuatu yang tidak pernah dibahas di dalam 1 Korintus pasal 1 sampai 15. Kita konsisten saja bahwa dia tidak sedang bicara tentang kanon di situ. Apa yang dia bicarakan? Dia sedang bicara tentang kesempurnaan di mana Anak menyerahkan kerjaan kepada Bapa. Dan kalau karunia-karunia rohani itu diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus, sekarang tubuh Kristus atau gereja masih ada, dan itu tetap akan ada sampai waktu yang Tuhan bilang, kemudian tibalah kesempurnaannya atau kesudahannya. Itu sinonim dengan 1 Korintus 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Apakah masih ada waktu? Bagaimana moderator? Baik, langsung saja karena berhubung waktunya sudah pas. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Gemar ya. Dan langsung saya serahkan kepada Pak Indulio. Pada Pak Indul, silakan. Oke. Jadi yang dikatakan oleh Pak Prayer ini cukup menarik ya. Katanya kalau saya membatasi bahwa toteleon ini nggak mungkin orang, ini kesalahan eksegetikal. Tetapi sesungguhnya saya menggunakan prinsip-prinsip tata bahasa, Pak. Jadi, kata teleos ini merupakan suatu adjektif, bukan noun. Artinya apa? Adjektif itu dia kata keterangan yang menerangkan. Jadi dia harus, kalau misalnya ada noun-nya, dia harus mengikuti noun itu dalam 3 hal, yaitu gender, case, dan number-nya. Kalau noun tidak demikian. Bapak kasih contoh misalnya Yesus bilang, aku adalah terang. Terang itu adalah noun.
kalau terang ini mengacu kepada Tuhan Yesus, noun-nya tidak harus sama dengan dengan gendernya Tuhan Yesus. Ya, karena terang ini bukanlah adjektif. Tetapi kalau teleos, dia ini adalah adjektif. Lagi pula, membatasi kata toteleon ini bukan orang, ini sangat masuk akal, karena kalau misalnya mengacu kepada orang, tetapi menggunakan gender netral, itu justru menyalahi konvensi umum. Orang biasanya tidak menggunakan kata bergender netral untuk mengacu kepada orang. Ya, nah Anda boleh baca yang adjektif ya. Kalau Anda pakai contohnya noun sih ya dapat apa aja. Bukan adjektif, karena adjektif harus cocok dengan noun-nya dalam gendernya. Lalu, kalau misalnya kita mau mengeksegesinya, maka kita harus melihat konteksnya. Tadi Pak Prayer sudah banyak bicara tentang konteksnya. Justru konteks dari pasal 13 ayat 8 sampai 10 itu merupakan tentang pewahyuan. Tentang pewahyuan, bukan tentang kesempurnaan iman. Di mana di ayat 8 sampai 10 ada Paulus sebut mengenai kesempurnaan iman. Tidak ada, Pak. Tidak ada kata iman di dalam ayat 8 sampai 10. Ya. Jadi, kalau misalnya kita ambil yang tadi Pak Prayerson bilang itu, bahwa kesempurnaan ini mengacu kepada iman. Iman ini kan pistis. Pistis ini kan gendernya feminim. Itu aja udah nggak cocok. Nggak cocoknya lagi, tidak cocok dengan konteksnya. Karena ada yang tidak sempurna. Begitu. Jadi maksudnya gimana nih? Di ayat 9 kan, di ayat 9 bilangnya apa nih? Coba saya lihat ini ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Mana bukan dibilang iman kita tidak lengkap, bukan dibilang iman kita tidak sempurna. Baru kemudian di ayat yang ke-10 bilang, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Maksudnya apa nih? Iman yang tidak sempurna akan lenyap gitu. Ya. Karena ini harus berhubungan, ayat 8, ayat 9, dan 10, ini sedang berbicara mengenai nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini saya bisa share screen nggak ya? Harusnya bisa saya share screen. Saya share dulu deh sebentar aja. Ya. Nah, ini di ayat yang ke-9, ini ayat 8, ayat 9, ya, kasih tidak berkesudahan. Jadi itu lagi bicara tentang nubuat, bahasa roh, pengetahuan. Ini merupakan pewahyuan, ini merupakan alat-alat yang Tuhan pakai untuk menurunkan wahyu supaya manusia mengerti. Ini waktu saya udah lewat ya? Hah? Dikasih berapa menit sih? Ya udah deh, saya 3 menit, udah 3 menit lewat nih kayaknya. Dua menit lagi, Pak. Oh, 5 menit? Iya, 5 menit, Pak. 5 menit? Jangan 5 menit, 3 menit aja, kelamaan. Baik, oke. Baik, langsung saja dari kepada Pak Jemer, silakan aja tanggapi, berarti 3 menit ya, Pak. Pak Jemer? Baik, suara saya masih jelas? Apakah suara saya masih jelas? Gimana nih? Jelas, halo, Pak Dada, bisa ya. dengar suara saya? Masih bisa? Pak Jemer, ya silakan. Suara Anda sangat jelas. Oke, jadi sekali lagi, di dalam teks itu adjektif karena dia menjelaskan apa akan datang dan sebagainya. Tapi misalnya orang Indonesia bicara tentang bolpen itu menari-nari di atas kertas. Tentu karena ada majas yang dipakai di situ, orang tidak menafsir bahwa bolpen itu adalah orang. Dan sebaliknya ketika orang bilang begini, Runi adalah bunga desa. Well, adjektif di situ tidak berarti dia adalah benda tetap. Itu adalah ungkapan. Jadi di dalam Yunani ini saya sudah mulai tadi. Kita nggak masalah. Semua teks dari Septuaginta yang saya kasih tadi pun menggunakan adjektif untuk yang hidup, makhluk hidup, bahkan orang dan karakter orang. Jadi itu dipakai luas dan tidak pernah kita ketemu selain dari 1 Korintus 13, toteleon itu bicara tentang kanon. Di mana di 1 Korintus 13 bicara tentang kanon dari pasal 1 sampai pasal 15. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan dan pasal 13 di situ sebenarnya mereka konfliknya itu karena
Kenapa dibilang 3 itu akan berhenti? Karena yang paling bermasalah di Korintus 3 itu. Tapi Paulus menjelaskan bukan hanya sampai pasal 13. Dia jelaskan sampai pasal 15. Nanti kalau kita baca thoroughly sampai pasal 15, kita tahu nanti padangan toteleion itu sama totelos itu apa. Dan itu kenapa tadi saya sempat singgung Efesus 4 ayat 13, ketika di mana kesempurnaan tubuh Kristus adalah waktu di mana semua karunia itu akan berhenti. Dan kapan itu berhenti? Apakah tubuh Kristus masih perlu dibangun sekarang? Ya. Apakah sudah sempurna sekarang tubuh Kristus? Tidak. Bahkan di 1 Korintus 13, Paulus berkata, kita tidak punya pengetahuan yang sempurna sekarang. Well, apakah karena kita sudah punya kanon sekarang, semua tafsiran kita sudah sempurna? Saya rasa tidak demikian. Saya terbuka untuk bahwa kanon itu sudah berhenti. Tapi di teks ini kalau kita bilang bahwa itu tidak mungkin bicara tentang Yesus Kristus. Well, sekarang oke. Bagaimana dengan totelos di 1 Korintus 15? Bagaimana dengan kerajaan? Karena itu hal. Bagaimana kedatangan Yesus? Karena itu adalah konsep. Itu adalah hal. Jadi bagaimana mungkin orang kita, kalau kita mengerti Yunani ini, kita langsung bilang, oh totelos itu pasti bukan mengacu pada orang atau hal tentang kedatangannya. Bagi saya itu adalah menunjukkan bahwa pemahaman tentang majas, gaya bahasa, dan semantik grammar Yunani Koine untuk kelompok yang bilang bahwa itu tidak mungkin, itu sangat minim. Saya mengutip seorang ahli perjanjian baru dari Duke University, dia bilang the vast majority of New Testament scholars refer that to the coming of the Lord Jesus Christ. How can? Bagaimana semua orang yang belajar Yunani Koine bisa begitu? Karena mereka mengerti bagaimana itu digunakan di abad pertama. Terima kasih. Pak Andrew, silakan. Mohon ditunggu ya, pemirsa. Mungkin Pak Andrew-nya sedang ada sedikit masalah. Ya, silakan Pak Andrew. Halo. Ya. Sorry putus tadi, jadi saya terpaksa nonton dari, saya kepotong yang bagian awalnya. Tapi intinya saya sudah dengar. Oke, terima kasih untuk Pak Prayer tadi menjawab ya. Tapi dari jawaban Pak Prayer ini masih belum menjawab apa yang saya kemukakan tadi. Ya. Yang Pak Prayer selalu gadang-gadang itu bahwa misalnya mengambil contoh dari 1 Korintus pasal 15 totelos. For the record tidak ada totelos. Ya, itu pasti beda ini tulisannya, bukan totelos. Lalu kita bukan menafsirkan toteleion di 1 Korintus 13 ayat 10 hanya berdasarkan apa kata 1 Korintus pasal 15. Bukan. Ya, bukan berdasarkan hanya Efesus 2 ayat 20 bilang apa atau Kolose bilang apa. Tidak. Kita menafsirkan itu berdasarkan konteks yang lagi dibicarakan di 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10-nya. Dan di situ lagi berbicara mengenai pewahyuan, bukan berbicara mengenai iman, bukan berbicara mengenai Yesus, ya, bukan Yesus yang tidak sempurna. Mana? Karena yang sempurna akan tiba, lalu kemudian yang tidak sempurna akan lenyap. Dua-duanya memakai artikel to. Artinya dua-dua ini memiliki hubungan yang sangat erat, apalagi ini melanjutkan dari ayat yang ke-9 dikatakan bahwa yang tidak sempurna, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Artinya ini merupakan lanjutan, ada yang tidak sempurna, ya, yaitu apa? Nubuatan, bahasa lidah, berkata-kata dengan pengetahuan, ini tidak sempurna. Ini merupakan apa? Ini merupakan pewahyuan. Lalu kemudian ketika yang sempurna tiba, ini masih mengacu kepada apa? Masih melanjutkan yang di ayat 9 itu. Berarti ketika pewahyuan yang sempurna tiba, maka pewahyuan yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ini baru cocok. To teleion, ini saya share lagi gimana caranya. Saya mau share screen. Ini saya share. Ini ada yang ke-10 nih ya. Hotande LT to teleion. Nih, teleion yang di sini. Ini bisa ngelihat nggak kursor saya? To teleion ini memiliki
artikel to, lalu kemudian tote ek meros. Meros ini adalah sebagian atau tidak lengkap atau tidak sempurna. Jadi to di sini adalah apa yang, hal yang. Jadi to teleon, hal yang sempurna itu, maka to, hal yang di sini to, kemudian teleonnya juga ada to-nya. Ini tergabung. Ya, jadi Anda tidak bisa berkata bahwa yang sempurna, yang tidak sempurna itu adalah pewahyuan, tetapi yang sempurna adalah Tuhan Yesus atau iman. Ini nggak nyambung, konteksnya tidak seperti itu, begitu. Ya, nah, waktu saya ada berapa lama lagi? Ya, Pak Endu. Ya, waktunya sudah habis. Langsung saja kepada Pak Jemar. Silakan Pak Jemar. Baik, masih dengar suara? Sorry, saya harus selalu periksa jangan sampai internetnya koneksi agak bagus. Masih bisa ini, Pak Darmawan? Masih bisa dengar? Saya lihat ya, silakan. Boleh? Masih bisa dengar? Masih Pak, silakan. Baik, sekali lagi. Jadi saya mulai aja dari tadi. The vast majority of New Testament scholars yang studi tentang Yunani Koine sepertinya akan berbeda dengan Pak Andrew Liao. Kami tidak bilang bahwa itu tidak boleh benda. Jadi kami juga itu bisa benda, but the context is, what is the context? Not merely about revelation, itu tidak bicara hanya tentang pewahyuan. Tadi sudah disinggung. Saya mau mulai begini, di dalam menganalisa teks Yunani Koine, kita perlu belajar ada namanya kiasme. Korintus itu ada dari satu scholar dari Cambridge, dia bilang itu satu kiasme, tapi saya pernah menulis, dan itu ada di jurnal ISTT Borneo, kalau saya tidak salah, 1 Korintus 13, sebuah argumentasi bagi continuationism. Dan di situ ada dua kiasme. Di masa abad pertama, untuk mengerti poin yang kuat yang Paulus maksud, orang harus mengerti itu. Jadi, itu tidak bicara cuma satu atau dua ayat sebelum sebenarnya. Walaupun dalam banyak kasus itu bisa. Tapi konteksnya yang tidak sempurna di situ apa? Kenapa diberikan karunia? Karena tubuh Kristus belum sempurna. Karunia untuk apa? Untuk membangun jemaat. Kenapa membangun? Karena tubuh Kristus belum dewasa, belum sempurna, belum lengkap. Kasihnya belum sempurna, imannya belum sempurna, pengetahuannya belum sempurna. Karena itu saya bilang tadi, kita tidak boleh mengurut itu hanya cuma pasal 13. Kalau sudah gagal kita memahami tentang kaidah berbahasa Yunani Koine, saya berharap tidak hilang lagi di konteksnya bahwa itu dari 12, 13, 14, 5. Itu satu argumentasi yang runut sampai Paulus bilang, kapan itu berhenti? Ketika anak manusia nanti kembali. Dan sebenarnya itu ada banyak sekali kiasan yang digunakan di dunia Romawi kuno dan tentang pernikahan. What is that? Itu bicara tentang pemerintahan dan cinta. Dan 13 pasal cinta. Jadi pasal 13 ada cinta, pasal 15 ada pemerintahan dan cinta. Apakah itu out of the context? I do not think so. Thank you. Anda, langsung saja kepada Pak Endu. Pak Jemar, mohon maaf, waktu Anda selesai. Ya, sudah. Sip. Pak Endu, silakan. Ya, mohon maaf Pak Prayer, semua yang Bapak sebutkan tadi itu tidak membantah apa yang saya katakan. Ya. Bapak bilang bahwa mayoritas penafsir tidak setuju dengan saya. Itu bukan bantahan. Itu hanya Bapak bilang bahwa orang tidak setuju dengan saya, tetapi di mana salah saya? Apa yang sudah saya katakan merupakan konteks dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 10 memang membicarakan tentang pewahyuan, bukan nggak ada tentang iman, tidak ada tentang Tuhan Yesus. Anda boleh baca. Ya, tidak ada tentang pernikahan. Jadi kita tidak membicarakan konteks di luar 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 dulu, kita pakai yang di immediate context. Ya. Kalau saya berkata bahwa yang tidak sempurna itu apa? Yang tidak sempurna, masa ditafsirkan yang tidak sempurna merupakan tubuh Yesus? Bukan. Yang tidak sempurna itu merupakan nubuat kita, pengetahuan kita. Itu yang dikatakan di ayat 9. Ayat 9, ayat 8 tidak mengatakan tubuh kita belum sempurna. Tubuh iman kita. Yesus belum sempurna. Gereja belum sempurna. No. Itu tidak ada konteksnya sama sekali di dalam ayat 8-10. Jadi kita ngomong tentang konteks. Ya. Nah inilah akibatnya kalau misalnya mau menggunakan
mau menggunakan hal-hal yang konteks yang jauh, yang di luar untuk menafsirkan ayat yang dari dirinya sendiri sebenarnya sudah jelas. Dari dirinya sendiri, ayat 8-10, lagi ngomongin tentang pewahyuan. Bukan membicarakan tentang hal yang lain. Ya. Jadi, kalau misalnya, ini lagi berbicara mengenai pewahyuan. Pewahyuan ini, kenapa suatu saat harus tertutup? Ya. Kenapa penulis mengatakan bahwa akan sempurna? Yang sempurna ini akan tiba. Tadi saya sudah katakan, kalau misalnya Alkitab tidak tertutup, kanon tidak tertutup, ini akan mengakibatkan kekacauan yang sangat besar di dalam kekristenan. Ya. Orang bisa saja mendapatkan wahyu, bahkan Mr. M, Mr. B, Mr. siapa lagi, Mr. J, ya, bisa mendapatkan wahyu, mimpi, dan lain sebagainya. Ada yang mimpi Roh Kudus. Lalu kemudian dia bilang bahwa ini adalah dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, berarti dia setingkat dengan Alkitab. Lalu kemudian si Acong lagi, si Ahok lagi, si Atong lagi, dia mendapatkan mimpi juga, dia mendapatkan nubuat juga. Lalu apakah itu juga setingkat dengan firman Tuhan, setingkat dengan Alkitab? Itu akan menimbulkan kekacauan. Coba dipikir baik-baik, supaya jangan salah menafsirkan. Ya, jadi dari tadi Pak Prayer ini belum menjawab yang saya jelaskan, bahwa konteksnya adalah mengenai pewahyuan. Terima kasih. Oke, Pak Jemar langsung saja. Apakah Pak Jemar mendengarkan saya? Baik, saya sebenarnya sudah jawab tadi. Konteksnya kita lihat di dalam struktur kiasma Yunani koine, atau yang dipakai oleh Paulus di situ. Konteksnya tidak boleh baca cuma satu ayat. Walaupun saya setuju bahwa ada bicara juga tentang beberapa revelatory gifts di situ. Tapi kalau baca di pasal 12, itu masuk akal. Kenapa gereja perlu diberi karunia? Karena jemaat belum bertumbuh secara sempurna, dan in New Testament kata teleon itu dipakai untuk orang dewasa, untuk boleh untuk mengacu kedewasaan pribadi. Apa yang belum sempurna? Pasal 13 dia bicara apa? Dia bicara kasih. Apakah kasih kita sudah sempurna? No. Apakah iman kita sudahlah iman? Apakah pengetahuan buatan kita sudah sempurna sekarang? Belum. Apakah itu sudah hebat sekali dengan semua penafsiran kita dan kita sudah? Apakah semua tubuh Kristus sudah bersatu dalam pengetahuannya? Tidak. Now, di dalam Yoel pasal 2 misalnya, ini further context, di situ nubuatan bahwa di masa akhir anak-anak kecilmu akan bernubuat. Well, masa akhir itu masa kapan? Kita bakal lihat ada tanda-tanda di langit di situ, dan itu pasti pasca kanon. Ternyata pasca kanon masih ada nubuat. Kenapa diskusi kita terbatas seperti kalau kanon selesai, nubuat itu berhenti? Karena beliau memahami kalau kanon sudah selesai harus berhenti. No, prophecy and dreams, visions, that is not coextensive with the scripture. Allah bisa memberikan penglihatan dan segala macam yang konsisten dengan kitab suci. Bukan berarti itu yang terjadi di perjanjian baru. Sudah ada kanon perjanjian lama dan ada banyak sekali nubuatan. Seorang scholar menghitung ada 400 ribuan nubuatan di abad pertama. Dan itu tidak ditulis. Kenapa? Karena mereka mengerti di abad pertama. Kalau ada kanon, tidak berarti mimpi dan segala macam berhenti. Dan tidak harus berarti itu melawan firman Tuhan. Terima kasih. Apa waktunya masih ada lagi? Masih ada Pak, 1 menit lagi. Misalnya, Pak Darmawan menikah. Di dalam prinsip Alkitab, si ibu ini adalah orang lahir baru. Tapi apakah dia yang persis khusus kita bergumul dengan Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan, apakah harus ada tanda? Sebagian orang minta tanda, sebagian orang cukup karena hikmat datang. Apa itu? Itu Tuhan sedang yang bicara. Kalau kita akan pakai istilah itu, Tuhan sedang mengarahkan, itu karya Allah. Apakah berarti kanon belum lengkap dan Allah masih campur tangan di seperti itu? Harusnya kita tambah. Kenapa? Karena Allah masih menuntun secara spesifik hidup orang-orang. Dan karya Allah itu tercatat di kitab suci. Tentu saja tidak menambahkan kitab suci. Jadi kita tidak mengambil logika seperti itu. Masih ada beberapa detik, Pak. Bagaimana Pak Darmansyah? Ya, oke lah. Oke, udah selesai. Sudah dimengerti. Ya. Langsung saja Pak Endro. Pak Prayer, sepertinya ada perbedaan di sini, di mana saya menafsirkan secara literal dan Pak Prayerson
menafsirkannya secara bermajas-majas gitu. Saya tidak tahu majas apa yang Anda pakai sehingga bisa menafsirkan bahwa yang tidak sempurna ini merupakan iman atau tubuh atau pengertian apa begitu. Bukan, karena yang dikasih tahu secara literal, yang gampang dimengerti, yang anak kecil saja membacanya langsung ngerti, adalah nubuatan dan pengetahuan. Bukan mengenai doktrin. Ya tentu doktrin kita tidak sempurna. Sampai kapanpun doktrin kita nggak akan sempurna 100%. Tetapi bukan itu yang akan tiba. Doktrin kita tidak akan sempurna 100% sampai Tuhan datang. Jadi bukan itu yang dimaksudkan bahwa nanti doktrin Anda akan sempurna, pertumbuhan iman Anda akan sempurna. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah literally nubuatan kita akan berakhir, ya. Karena itu di ayat yang ke-8 dibilang secara literal kan. Anda menafsirkan ayat 8 secara literal kan. Kasih tidak berkesudahan, itu literal kan. Ya, kemudian bahasa lidah akan berakhir. Itu literal kan? Ya, nubuat akan berhenti, ya kan? Berkata-kata dengan pengetahuan akan lenyap. Itu literal kan? Kenapa tiba-tiba di ayat yang ke-9 itu menjadi tidak literal? Bahwa itu tidak sempurna. Yang di ayat 10 kenapa tiba-tiba menjadi tidak literal? Jadi kalau kita menafsirkan ayat 8, ayat 9 literal, ayat 10 literal, dapat dari mana majas-majas ini? Kenapa kita mau pakai majas untuk menafsirkan sesuatu yang sudah terang benderang dan sederhana? Ini adalah pewahyuan. Tadi Pak Prayerson sendiri sudah mengakui bahwa ini bisa saja mengacu kepada revelatory gifts. Itu bukan cuma bisa saja lagi, Pak. Memang itu yang paling masuk akal. Itu yang paling masuk akal. Orang tidak mau menerima itu hanya apabila ada sesuatu yang lain yang ingin dia tuju, bahwa jangan revelatory gifts. Ya, tetapi kalau misalnya kita melihat membacanya secara gamblang, maka yang sempurna, yang tidak sempurna, itu sama-sama adalah pewahyuan, hanya saja bedanya adalah kualitasnya. Yang satu kualitasnya sudah sempurna, yang lain kualitasnya tidak sempurna, tetapi sama-sama itu sama. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa to teleion, kemudian to ekmeros, itu sama-sama menggunakan artikel to, dan itu digabungkan bersama-sama, berarti harus sama. Berarti yang to ekmeros di ayat 10 harus sama dengan ekmeros yang di ayat 9. Dan itu merupakan pewahyuan. Begitu. Kemudian, ada menyebutkan yang di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 itu ya, yang katanya anak kecil bernubuat. Itu Petrus sudah bilang bahwa pada hari ini itu sudah digenapi. Ya, memang tidak semuanya. Sudah selesai. Oke. Mohon maaf Pak Edu. Baik, silakan Pak Jemar. Baik, bagi saya sebenarnya di sini lebih baik para pemirsa juga adalah pelajar bahasa Yunani Koine yang lebih dalam. Kenapa tadi sebenarnya saya singgung tentang the vast majority of New Testament scholar, mereka mengacu pada Yesus Kristus karena mereka mengerti bagaimana Yunani Koine itu digunakan di abad yang pertama. Apa yang tidak sempurna, apa yang tidak lengkap. Karena kesempurnaan itu, toteleos itu bisa bicara juga tentang kedewasaan orang. Konteksnya bisa kedewasaan orang. Berarti teleos itu bisa bicara tentang orang. That's the context. You see that in chapter 13. Di situ Paulus pakai itu ilustrasinya. Dia lagi pakai bahwa kalau waktu dia kecil, dia bicara anak-anak, dia dewasa, dan there is a person. Dia bicara sebagai orang dewasa. Now, kalau kita bilang bahwa bagi saya kita sebaiknya mengerti lebih ahli tentang bahasa Yunani, dan kalau Bapak Ibu membaca di teks 1 Korintus pasal 12 sampai 14, 15, konteks sebelum dari pasal 13 itu kasih kita tidak sempurna. Dan apa yang tidak sempurna? Dan Paulus di situ, kalau kita adalah pembaca Korintus abad pertama, mereka menyembah Afrodit di sana, dan kontrasnya Paulus pakai, sehingga Bapak Ibu masa modern tidak akan baca itu sebagai cinta, tapi orang Korintus di abad pertama mereka mengerti itu adalah bahkan bahasa sensual, ilustrasi sensual. Apa? Anak kecil menjadi dewasa, mengenal muka dengan muka seperti aku sendiri dikenal.
kemudian bertemu muka dengan muka. Bapak Ibu, itu bahasa pernikahan abad pertama. Memang bukan bahasa pernikahan abad modern, tapi itu kenapa konteksnya, dan itu ditarik sampai pasal 15 di mana orang percaya semua anggota kerajaan itu Yesus akan hantarkan ketemu Bapa muka dengan muka. Jadi apakah cuma ayat 8 konteksnya? Tidak, karena ada masalah di sini. Beliau selalu menganggap bahwa kalau kanon lengkap, semua yang bersifat teknikal. Kita tidak bilang berbicara bahwa harus ada wahyu baru. No, itu kita bisa bedakan ada technical dan namanya doctrinal. Kalau doctrinal, iya. So how we judge the technical? By the doctrines, by the scriptures. Jadi bahwa Tuhan masih menuntun orang dengan cara-cara supranatural, iya. Dan bapak-bapak gereja mencatat itu. Banyak sekali catatannya. Abad kedua, abad ketiga, abad keempat, orang masih melakukan mujizat, masih ada penglihatan. Sekarang ada ribuan, banyak sekali orang Muslim terima Yesus karena mereka mendapat mimpi, penglihatan, dan banyak sekali mujizat. Apakah itu tidak ada di kanon? Of course not. Kita bisa tetap menjadi seorang yang percaya pada closed canon tanpa menjadi cessationist dalam pengertian mimpi. Bagaimana cara kita tahu mimpi itu bukan dari Tuhan? Ya dari firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak bisa kasih mimpi? Dia Tuhan, dia bisa lakukan apa saja yang dia mau. Terima kasih. Baik, langsung saja Pak Indro. Baik, kepada Pak Indro silakan. Halo? Ya. Ya. Oke, ini disebut-sebut terus bahwa the majority of scholars has nothing to do with the interpretation of a certain passage. Scholar mau bicara apa saja, terserah. Kita disuruh untuk belajar bahasa Yunani dengan lebih dalam lagi. Tetapi orang belajar yang dalam pun masih bisa salah. Yang harus dilakukan adalah mengeceknya dengan Alkitab, sudah benar atau belum. Misalnya begini, yang saya sebutkan dari tadi, yang saya jelaskan, mengenai konteks di ayat yang ke-8 sampai 10, itu dasar banget. Itu orang nggak usah belajar bahasa Yunani pun, udah ngerti loh. Masa mesti orang belajar bahasa Yunani dulu, baru ngerti bahasa Indonesia? Ini sekarang saya baru ngomong bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Yunani, tadi yang to teleon, kemudian to ekmeros, itu tidak dibantah sama sekali. Padahal itu udah pakai bahasa Yunani koine, tata bahasa yang benar. Lalu kemudian, katanya lagi, tadi ada bilang bahwa kanon bisa saja sudah tertutup, ya, tetapi tetap boleh ada mimpi dan lain sebagainya. Mungkin Pak Prayer belum mengerti apa artinya kanon yang tertutup. Kanon yang tertutup artinya dia tidak bisa ditambah-tambah lagi dan tidak bisa dikurangi lagi. Nah, kalau dia masih bisa ditambahi dengan nubuatan, mimpi, atau revelation from God, maka kanon itu dibuka lagi. Maka itu bukan closed canon lagi. Ini adalah pengertian dasar dari closed canon. Yang Pak Prayer sebutkan itu adalah open, ya, dynamic, dan lain sebagainya. Open canon itu ya tidak ada, sama saja tidak ada canon. Kalau misalnya kita punya suatu ukuran, canon itu adalah patok atau ukuran. Misalnya 1 meter, 100 cm. Ini sudah disepakati. Kalau misalnya lalu kemudian orang bilang, nggak mau, meteran saya ini beda, meteran saya 105 cm. Ini kan sudah mengubah. Kalau gitu kanonnya bukan 100 lagi. Ini sudah kalau gitu berubah. Tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya Alkitab bukan kanon yang tertutup, maka kanon ini akan menjadi tidak berguna. Ya, akan menjadi tidak sempurna, sama seperti di Perjanjian Lama, sama seperti ketika kanon belum selesai, ketika Wahyu tertulis belum selesai. Kenapa? Karena masih sebagian. Lalu kalau dibilang sesudah Wahyu masih ada lagi, berarti yang sampai Wahyu ini masih sebagian lagi. Ya, berarti masih belum sempurna. Jadi begini, sesungguhnya yang disebutkan misalnya di dalam yang tadi masalah majas-majas itu, majas-majas ini Oke, Pak. Hanya bisa, ya. Habis waktunya, Pak. Ya. Oke. Pak Jem langsung tanggapi, Pak. Masih dengar suara saya, Pak? Siap, masih jelas.
Saya rasa sebenarnya semua itu sudah membantah argumennya, termasuk para mayoritas scholar perjanjian baru di situ. Berarti mereka salah? Iya. Tapi yang minoritas bisa salah? Iya juga kan? Tapi 1 Korintus 13 dan 1-15 tidak pernah bicara tentang kanon. 1 Korintus 13 saya bilang, dewasa itu tidak mungkin pada orang. Paulus di situ pakai bahwa ketika aku kadang-kadang bicara sebenarnya, ketika aku grown up, aku sempurna, aku bicara tentang hal-hal dewasa. So, mau bilang bahwa itu pasti tidak bicara tentang orang. No way. Apa yang tidak sempurna? Kasih kita tidak sempurna. Pembangunan tubuh Kristus belum lengkap, belum dewasa. Kalau ditarik sampai pasal 15, itu harus dibaca sekalian. Karena surat itu harus dibaca, nggak boleh cuma baca satu ayat. Kita kalau dengar orang bicara cuma 2 kalimat, kita bisa salah tafsir. Kemudian, kanon itu tidak dibangun sekedar atas isu 1 Korintus 13. Kita mengerti kanon sampai kitab Wahyu, bukan karena 1 Korintus 13. Itu ilmu yang lain. Dan misalnya sarana firman, sekarang Alkitab kita ada di Alkitab, ada yang taruh di LCD, ada yang pakai handphone, ada yang di internet. Nah, sekarang itu bicara apa? Sarana melalui mana firman itu diberitakan. Sekarang kalau kita tambah, kalau Tuhan bicara 1 Korintus Yohanes 14 ayat 6, di mimpi bagaimana? Kalau dia pakai malaikat utus bagaimana? Itu masih 1 Yohanes 14 ayat 6. Siapa yang bilang Tuhan tidak bisa? Kalau Tuhan sudah mati, baru dia berhenti. Tapi kalau Tuhan masih ada, He can do whatever He wants to do. Tentu kita tidak bilang ketika, kalaupun sudah sampai wahyu, kita tidak bilang bahwa semua mimpi, semua mujizat, semua klaim itu akan melawan kitab suci. No, jadi dari awal saya bilang itu tidak koekstensif dengan kitab suci. Kenapa? Karena orang di abad pertama sudah ada kanon PL. Mereka bernubuat segala macam, tidak dicatat, tapi tidak pernah melawan. Well, ada peringatan untuk ada nabi-nabi palsu, iya. Dan peringatan 1 Tesalonika 5 bicara bahwa jangan anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu. Bagaimana itu? Dan kalau Yoel bicara tentang akan nubuat di masa yang akan datang, dan ada tanda-tanda di langit, trennya tetap sama. Anak-anak kecil masih bernubuat. Is that happening? Not yet. Berarti ribuan tahun sesudah kanon selesai, masih ada nubuat, masih ada mujizat, masih ada pelayanan malaikat, masih ada mimpi, visions. Orang tuamu mendapatkan mimpi dan turunan-turunanmu penglihatan. Apa itu sudah berhenti? Sesungguhnya yang baru dari kekristenan adalah doktrin cessationism, bukan doktrin continuationism. Karena di Wahyu melimpah sekali pekerjaan-pekerjaan mujizat. Dan itu jauh. Peristiwa-peristiwa itu banyak yang akan terjadi jauh sesudah kanon ditulis. Selesai ditulis sampai Wahyu. Kalaupun kita taruh begitu. Jadi saya rasa saya sudah menjelaskan semua. Dan kalau Bapak Ibu mengerti sebenarnya, itu saya bilang ada banyak. Ya, oke. Thank you. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Baik, langsung saja kepada Pak Andrew. Ya. Jadi, tadi ada menyebut yang terakhir itu, cessationism katanya ini baru. Lalu continuism ini yang sudah lama. Ini sorry nih, tapi seingat saya, nggak tahu kalau Pak Prayer tahunya apa. Bahasa lidah, nubuatan, dan lain sebagainya sudah stop selama 18 abad. Lalu kemudian baru muncul kembali bersama dengan bangkitnya Pentakostalisme. Ya. Kalau misalnya benar continuism ini dari dulu, di mana nubuatan-nubuatan selama 18 abad? Di mana bahasa lidah selama 18 abad? Lagi pula kita melihat adanya bahasa lidah zaman sekarang, itu sama sekali berbeda dengan bahasa lidah yang tertulis di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci, bahasa lidah itu merupakan bahasa yang ada diucapkan oleh manusia, merupakan bahasa bangsa-bangsa. Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita membaca, ada orang Partia, orang Elam, orang Mesopotamia, semuanya kaget bahwa para rasul berbicara di dalam bahasa mereka. Artinya, bahasa lidah yang dipakai di zaman Alkitab itu merupakan bahasa asli. Ya, hanya tidak pernah dipelajari oleh para rasul, tetapi orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Kirene, mereka mengerti. Tetapi bahasa lidah zaman sekarang, nggak ada orang yang ngerti. Ya. Lalu, lagi pula, tadi ada menyebut tentang satu itu, yang ilustrasi yang di ayat yang ke-11 dan 12 itu ya, yang katanya menjadi dewasa.
ini merupakan ilustrasi dari pasal 13 ayat 8 sampai 10. Ini saya share dulu, mana saya share. Ini ya. Nah, ini ketika aku kanak-kanak ayat 11, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Ini mengacu kepada apa? Kepada yang tidak sempurna. Ya kan? Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini adalah yang sempurna. Jadi cara berpikir segala macam ini merupakan ilustrasi bahwa sebelum sempurna masih seperti kanak-kanak. Tetapi sesudah sempurna, ini sudah berbeda, sudah meninggalkan apa yang kanak-kanak itu. Makanya ini mengilustrasikan yang tadi di ayat yang ke-10 itu, kalau yang sempurna tiba, yang tidak sempurna akan lenyap. Karena kalau sesudah kita menjadi dewasa, maka yang kanak-kanak itu kita tinggalkan. Itu artinya. Ya. Lalu kemudian, saya stop dulu share-nya. Lalu kemudian, kalau kita melihat sebenarnya pewahyuan ini, Baik, Pak Andrew. Selalu, ya. Waktunya sudah habis, Pak. Sudah habis. Oke. Baik. Pak Jem, silakan. Pak Jemot. Suara saya masih dengar, Pak? Ya, masih. Oke. Sangat jelas sekali. Baik. Sudah berhenti, Pak. Bapak saya, kalau Bapak akan bilang itu sudah berhenti berabad-abad, itu mengasumsikan Bapak sudah buat penelitian untuk berabad-abad di semua tempat, di semua benua, di semua gereja, di semua pelosok, di semua suku. Dan Bapak bilang itu sudah berhenti untuk berabad-abad. Tidak mungkin. Kenapa? Abad kedua, pasca para rasul, abad ketiga, abad keempat, saya punya catatan. Para bapak gereja, murid-murid para rasul, bahkan 100, 200, 300 tahun sesudah Yesus hidup, mereka mencatat masih banyak sekali mujizat, masih banyak sekali orang bermimpi, dapat penglihatan, mengusir setan, tanpa harus menambah kanon. Dan mereka mencatat itu tercatat. Jadi bahwa itu hanya bergerak di Pentekostisme, saya rasa itu yang baru. Pentekostalisme mulai kisah pasal 2 dan bukan di zaman modern. Dan sebenarnya penerjemahan yang lebih tepat bukan karunia bahasa lidah, karunia berbahasa. Di Kejadian Tuhan bisa bikin bahasa baru. Dan apakah Tuhan tidak bisa bikin bahasa baru di perjanjian baru, atau kasih karunia bahasa malaikat atau bahasa surga atau bahasa baru atau bahasa bagaimana yang tidak dapat dipahami? Yang bisa jawab itu kalau bilang bahwa tidak sama seperti di abad pertama, Anda harusnya berada di abad pertama. No, not like that. Kenapa? Karena kalau baca 1 Korintus 12 ayat 10 dan 1 Korintus 14 ayat 13 memberikan data jelas menunjukkan bahwa ada yang dikasih karunia untuk berbahasa dan ada yang dikasih karunia untuk menerjemahkannya. Dan ada yang juga didorong untuk Anda berdoa untuk dapat menerjemahkannya. Saya tidak bilang itu tidak mencakup bahasa manusia. Saya bilang Tuhan bisa kasih bahasa apa saja, yang Tuhan mau apa saja, bersifat supranatural, membangun secara supranatural. Apakah itu sudah berhenti? Tidak, bapak-bapak gereja mencatatnya. Ada dokumentasi. Dan saya mendorong Bapak Ibu yang menonton sama-sama membaca bukunya Craig Keener. Dia salah satu ahli yang membuat memang penelitian, catatan banyak sekali tentang kisah-kisah tersebut dalam bukunya Miracle, Credible. Minta maaf, saya baca dulu. Miracles, the credibility of the New Testament accounts. Dia mencatat mulai dari awal pertama sampai sekarang semua catatan-catatan yang Pak Andrew, beliau bilang tadi sudah berhenti. Jadi saya rasa saya punya banyak sekali data akademik, buku-buku, dan itu catatan tertulis yang bilang bahwa dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, Tuhan selalu bekerja dengan cara yang Tuhan mau dan Tuhan tidak pernah berhenti. Pertanyaan saya, apakah Pak Leo sudah bikin penelitiannya? Craig Keener sudah bikin penelitiannya. Sekarang tinggal kaum cessationist bikin penelitiannya. Waktunya habis, Pak. Thank you. Oke. Jadi, menurut Pak Jemer ini dari awal abadnya pertama, kedua, dan seterusnya ini masih ada. Memang Pak, banyak yang muncul. Dan itu semua masuk ke dalam golongan apokripa. Ya, itu semua muncul, tetapi masuk ke dalam golongan kitab-kitab yang tidak diterima oleh jemaat lokal. Jemaat lokal pada waktu itu mengumpulkan manuskrip-manuskrip. Lalu kemudian manuskrip-manuskrip itu dikopi dan diturunkan. Ya, dari satu jemaat ke jemaat yang lain, sampai ada ribuan kopi.
memang ada muncul kemudian macam-macam ya, tulisan-tulisan Injil Barnabas, Injil Petrus dan lain sebagainya. Oh, macam-macam. Dan Injil-Injil itu dan tulisan-tulisan yang muncul belakangan itu semuanya tidak bisa diterima oleh jemaat sebagai kanon. Kenapa? Karena kalau misalnya ya, oke, ini sudah di luar konteks, tetapi kalau misalnya mereka menerima semua tulisan sebagai kanon, maka tidak ada kanon. Ya, sekali lagi pula, bagaimana kita tahu, misalnya Bapak bilang, ini ada mimpi, oh dari Tuhan. Kalau di dalam Alkitab, semua wahyu yang dari Tuhan, itu harus dibuktikan dengan tanda-tanda. Coba saya bukain deh. Saya share screen sebentar ya. Saya share screen. Di dalam Ibrani, pasal 2. Ini ada yang keempat. Atau ada yang ketiga deh. Ayat 3 dan 4. Bagaimanakah kita akan luput jika kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah, ayat 4, meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan. Ya. Jadi setiap kali kita melihat ada wahyu yang turun, Tuhan meneguhkannya. Oleh sebab itu, di dalam perjanjian lama pun, setiap nabi, kalau mereka bernubuat demi nama Tuhan, maka mereka akan memberikan tanda. Atau orang bertanya, mana tandanya? Kalau tandanya tidak jadi, tidak sampai, maka itu adalah nabi palsu. Nah sekarang, ada orang bermimpi, lalu bilang itu dari Tuhan. Kita tanya, di mana tandanya? Ya, tidak ada orang yang zaman sekarang lalu membuat tanda-tanda. Mana? Silahkan. Ya, kebanyakan itu sudah dibuktikan merupakan kebohongan. Lalu kemudian Bapak bilang bahwa bisa saja orang bernubuat, bermimpi tanpa menambah kanon. Ini adalah nonsens. Kenapa? Karena orang bernubuat, lalu kemudian direkam, atau dituliskan, atau ditranskripsikan. Lalu kemudian itu dimasukkan ke dalam Alkitab. Jadi kanon juga. Kalau pewahyuan yang Tuhan berikan, baik secara lisan ataupun tulisan, ya, itu bisa dijadikan kanon. Baik, Pak Endu. Ya. Waktu habis.